kami peserta debat dari Universitas Insan Pembangunan Indonesia akan membawakan mosi tentang kampanye di lembaga pendidikan pasca putusan MK. Seperti kita ketahui, kampanye adalah serangkaian tindakan komunikasi yang terencana dengan tujuan untuk menciptakan efek tertentu pada sejumlah besar khayalan yang dilakukan secara berkelanjutan pada kurun waktu tertentu. Sementara itu, pendidikan adalah hal yang sangat krusial dan sangat menentukan masa depan negara Indonesia. Politik dengan banyak sekali kepentingan di dalamnya kami nilai tidak sesuai dengan tujuan pendidikan itu sendiri. Apakah pelajar yang seharusnya mendapatkan ilmu di lembaga pendidikan harus menjadi alat dalam kepentingan politik yang bergejolak? Oleh karena itu, kami di sini berada pada tim kontra yang menyatakan menolak kampanye di lembaga pendidikan. Konstitusi merupakan keseluruhan sistem ketatanegaraan suatu negara berupa kumpulan peraturan yang membentuk dan mengatur pemerintahan suatu negara dengan tujuan melindungi hak-hak warga dan hak asasi manusia. Mahkamah Konstitusi yang dalam hal ini merupakan lembaga konstitusi negara Indonesia pada tanggal 15 Agustus 2023 lalu membuat putusan MK nomor 65 peraturan perundang-undangan tahun 2023 yang merevisi Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 pasal 280 ayat 1 huruf H yang menyatakan pelaksanaan, peserta dan tim kampanye pemilu dilarang menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah dan tempat pendidikan kecuali untuk fasilitas pemerintah dan tempat pendidikan sepanjang mendapat izin dari penanggung jawab tempat dimaksud dan hadir tanpa atribut kampanye pemilu. Kami nilai di sini terlalu banyak celah dan dampak negatif yang dapat terjadi akibat adanya putusan tersebut. Polemik panas dengan berbagai perebutan kepentingan dapat memicu dampak buruk bagi pelajar. Kondisivitas kegiatan belajar mengajar dapat terganggu dari adanya kegiatan tersebut. Apalagi setelah adanya learning loss yang terjadi akibat pandemi, yang terjadi membuat siswa maupun mahasiswa mengalami kesulitan dalam mengajar pembelajaran. Perlu diketahui bahwa pemulihan pendidikan jauh lebih sulit daripada pemulihan ekonomi. Apakah pelajar yang kemudian sedang berusaha mengejar ketertinggalan harus ditambah dengan terlibat dalam polemik politik? Meskipun kampanye terjadi apabila pihak lembaga pendidikan mengizinkan, bukankah tetap ada kemungkinan bahwa pihak yang berkampanye dapat mempengaruhi pihak instansi terkait, mengingat pihak yang berkampanye memiliki kekuasaan lebih? Sementara itu, pihak KPU memberikan informasi bahwa pelaksanaan kampanye boleh dilakukan pada hari Sabtu dan hari Minggu. Perlu diingat juga bahwa meskipun hari itu tidak ada pembelajaran yang berlangsung, bukankah waktu tersebut seharusnya digunakan oleh para pelajar untuk waktu istirahat ataupun waktu untuk melaksanakan kegiatan lain selain dari kegiatan yang berhubungan dengan pembelajaran? Bukankah para pelajar juga perlu waktu bersama keluarga, teman, dan kehidupan pribadi mereka? Jika hanya dengan alasan agar pelajar dapat berpikir kritis, masih banyak sekali ruang publik yang dapat digunakan. Apalagi dengan kampanye yang bukan hanya melibatkan satu atau dua orang, tetapi banyak orang terlibat, tentu akan menyita banyak sekali waktu. Selain itu, faktor keselamatan juga menjadi hal yang dikhawatirkan dan belum bisa dijamin. Meskipun instansi pendidikan memberikan kesempatan setara bagi setiap calon, namun tidak menutup kemungkinan akan terjadi gesekan-gesekan panas antara pihak pendukung dari masing-masing calon. Jika tujuan dari diadakannya kampanye ini adalah agar pelajar dapat berperan aktif dalam kegiatan politik dan jalannya pemerintahan negara, bukankah perlu diingat bahwa pelajar juga bagian dari masyarakat luas? Jikapun kampanye ini dilakukan di tempat-tempat yang bukan lembaga pendidikan, pelajar itu juga bisa berpartisipasi di dalamnya. Pelajar masih bisa ikut andil menjadi penentu jalannya kebijakan pemerintah tanpa perlu mengganggu waktu yang seharusnya digunakan untuk proses pembelajaran. Ketika lembaga pendidikan menjadi ruang kampanye, maka dikhawatirkan akan terjadi kondisi abuse of power yang akan membuka celah bagi pemangku kekuasaan untuk terlibat lebih jauh dalam institusi pendidikan tersebut. Kami menekankan solusi agar lembaga pendidikan tetap menjadi ruang netral yang bisa bebas menjadi ruang diskusi dan beradu gagasan bagi para pelajar dan dalam menentukan gagasan yang baik terkait dengan kebijakan pemerintah yang akan diterapkan. Lembaga pendidikan bisa menjadi wadah yang sangat baik untuk membentuk pola pikir kritis para pelajar tanpa perlu campur tangan politik dengan berbagai kepentingannya. Sekian dan terima kasih.